بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ayuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah fis sirri wal alaniyah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, puji syukur kita munajatkan ke hadirat Allah Azza wa Jalla. Subuh ini hidayah dan taufiknya memampukan kita untuk rehat sejenak dari aktivitas keduniaan. Kita menempatkan diri di belakang imam untuk bersama-sama sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan serangkaian amalan soleh pada pagi hari ini diterima dan diridhoi Allah Azza wa Jalla. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan majelis ini juga menjadi semakin luasnya berkah dan rahmat yang melimpah atas kita dan keluarga kita di rumah. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam kita sanjungkan atas Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarganya, para sahabatnya, serta semua pengikut setianya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita melanjutkan ngaji fikih salat. Kita membahas subtema yaitu tentang arkanus shalah, rukun-rukun salat. Pada pertemuan beberapa pertemuan yang lalu saya jelaskan tentang rukun salat yang jumlahnya ada 14. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji rukun salat yang keempat. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah al-qiyamu fil fardhi ma'al qudrati, yaitu berdiri di salat fardu jika mampu. Yang ketiga adalah takbiratul ihram, dan yang keempat adalah qiraatul fatihati, membaca surat al-fatihah. Membaca surat al-fatihah adalah salah satu rukun qauli, rukun yang harus diucapkan, yang tidak bisa ditawar dan tidak bisa diganti. Tidak bisa ditawar, tidak bisa diganti dengan surat lain di dalam Al-Quran. Meskipun surat yang dibaca jauh lebih panjang, meskipun surat yang dibaca itu mungkin kita mengenal surat selain Fatihah yang kita baca itu keutamaan dan keistimewaannya luar biasa, memiliki khasais atau kekhususan. Pendek kata,
harga mati. Membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat itu harga mati, tak tergantikan dan tidak ada yang menanding. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mengkaji rukun sholat keempat ini, mari kita bersama-sama simak sebagai pondasi kokohnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diceritakan dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, amin. Qala, ia berkata, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man shalla, man barang siapa sholat, dia sholat sholatan satu sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Apakah sholat itu ada rukuk dan sujudnya, atau sholat itu tanpa rukuk dan tanpa sujudnya? Yang jelas dia mendirikan sholat, lam yaqra, namun dia tidak membaca fiha di dalamnya, bi ummil qur'ani, yaitu ummul Qur'an suratul Fatihah, fahiya, maka sholatnya hidajun, cacat. Salasan, sabda ini diulang oleh Nabi 3 kali. Yang sholat tidak membaca Fatihah, cacat. Yang sholat tidak membaca Fatihah, cacat. Ghairu tamamim, tidak sempurna. Faqila, maka ditanyakan di Abi Hurairah kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna, sesungguhnya kami, bagaimana Abu Hurairah, kalau kami nakunu sedang mendirikan sholat wara'al imami, di belakang imam, apakah kami juga harus baca surat Al-Fatihah? Qala, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, iqra, tetap kudu baca, biha surat Al-Fatihah, fi nafsika, dengan suara lirih. Tetap kudu baca meskipun jadi makmum di belakang imam, fi nafsika, dengan suara lirih. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak Ibu sekalian, setiap kali kita sholat, tentu kita sudah membaca surat Al-Fatihah. Akan tetapi pada subuh ini saya ingin mengajak diri kita semuanya untuk sedikit mengevaluasi. Jika ada yang kurang, mari kita sempurnakan. Jika ada yang sedikit kepleset, mari kita kembalikan ke relnya. Dan jika memang sudah benar, sudah sesuai, mari kita pertahankan, kita istiqomahkan. Mudah-mudahan Allah memampukan kita semua. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk menyimak bagaimana para ulama mengkaji hadis ini, mengkaji tentang membaca surat Al-Fatihah dalam sholat, agar supaya kita lebih luas dalam memandang, lalu kemudian dalam bersikap pun kita lebih luas. Pertama, saya kutipkan di dalam syarah Muslim, yaitu karya Imam An-Nawawi. Beliau berkata begini, mengkomentari atau membahas tentang hadis ini. Wa fi hadzal hadisi, dan di dalam hadis ini, akhbara, itu memberikan kabar, diberi kabar, annaman, sesungguhnya orang sholat, yang mendirikan sholat, sholatan satu sholat, lam yaqra, ia tidak membaca fihi di dalamnya, bi umil Quran, yaitu umul Quran. Apa umul Quran itu? Wahia Fatihatul Kitabi, yaitu surat Al-Fatihah. Fahiyya, maka solatnya itu solatun hidajun, solat yang cacat. Ai naqifatun, yaitu sangat kurang. Mestinya kudu sempurna, tapi kemudian kurang. Ghairu tamamim,
ghairu tammatin, tidak akan sempurna. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini yang tadi saya sampaikan, andaikan surat Al-Fatihah itu kita ganti dengan surat yang paling dan lebih panjang. Katakan saya tidak baca Fatihah, namun saya baca surat Al-Baqarah. Tidak bisa. Saya tidak baca Fatihah, tapi saya baca 1 juz, juga tidak bisa. Surat Al-Fatihah itu sudah tauqifiyah. Tauqifiyah itu sudah pakem, sudah paten. Dan ini tidak bisa ditawar. Kecuali jika ada mu'allaf, dia baru masuk Islam, belum diajarkan kepadanya bacaan surat Al-Fatihah, mungkin sudah diajarkan namun dia belum hafal, maka bagi dia diperkenankan untuk mengganti bacaan surat Al-Fatihah itu bi ayyi kalimatin, dengan kalimat apapun thayyibatin yang bagus, dengan kalimat-kalimat thayyibah apapun. Kapan masuk Islam? Baru tadi sih. Kemudian dia diajari gerakan sholat. Kalau diajari gerakan sholat mungkin masih bisa langsung nyambung. Tapi untuk bacaan tidak cukup 1 jam 2 jam. Kemudian dia ikut sholat zuhur, ikut sholat asar. Apa yang mesti dia baca? Yang bisa dibaca dari kalimat-kalimat thayyibah, monggo. Apakah sholatnya sah? Sah. Karena apa? Karena keadaannya yang dia baru masuk Islam. Makanya label mu'alaf itu kalau dalam perspektif ulama tidak ditentukan seberapa durasi waktu atau berapa lamanya. Mu'alaf itu bisa dilabelkan kepada seseorang jika dia itu masih ada potensi untuk kembali ke agamanya yang dulu. Itu disebut mu'alaf. Namun terkadang kita, lawang beliau itu loh, masuk Islamnya sudah 10 tahun yang lalu, bahkan sudah menjadi penceramah, masih disebut. Ini sebetulnya sudah tidak perlu lagi untuk disebut mu'alaf. Mestinya bagi beliau disebut mu'alaf tak tersinggung. Ibarat kata begini, orang sudah tua lalu disebut kekanak-kanakan gitu. Mestinya tersinggung. Dan kita pun memberikan penghormatan dengan tidak lagi menyebutnya sebagai mu'alaf. Karena sudah kokoh keislamannya dengan bimbingan tuntunan dari orang-orang di lingkungannya, mungkin dari ustadznya, dari orang-orang yang sayang dan mencintainya, dan dia sudah mantap yakin dengan Islam, maka sayukianya sudah dilepas statement atau label mu'alaf pada siapa ini. Tidak perlu lagi, oh yang mu'alaf itu tidak perlu. Dia gitu. Karena kalau statusnya mu'alaf itu masuk kategori salah satu dari 8 kelompok mustahik zakat. Wal mu'allafati qulubuhum. Lalu apakah beliau ini mau berstatus sebagai mustahik? Padahal dari segi kekayaan tidak kurang-kurang. Nah, kembali lagi kepada materi kita, kecuali itu. Jika tidak ada, belum dihafal surat Al-Fatihah, kalimah-kalimah thayyibah apapun yang dia hafal, baca dalam sholat. Mungkin astaghfirullahaladzim. Bong maaf, yang fasih ngucapin salam sekarang bukan hanya umat Islam. Kita bisa lihat contoh, maaf.
Kapolres Kota Bontang, beliau non muslim, tapi kalau berhadapan dengan sesama muslim ngucapin salam. Astagfirullah, itu sudah biasa. Innalillahi, itu sudah biasa. Ketika saudara-saudara kita yang non muslim itu sudah bisa menghafal kalimat-kalimat thayyibah yang biasa kita ucapkan, kadang-kadang kita yang Islam ini agak geser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sabtu. Maaf, kalau pejabat monggo lah. Lah kita kan bukan pejabat, enggak usah sok jadi pejabat. Kalau itu pejabat publik, saya bisa memaklumi. Tapi kayak kita ini enggak usah. Assalamualaikum itu sudah jauh lebih sempurna dari segala. Apa yang kurang? Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Selanjutnya Imam Nawawi menyebutkan wa qarraran Nabi sallallahu alaihi wasallam dzalika salasa marratin ta'kidan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang hal itu. Yang salat tidak baca Fatihah, cacat salatnya. Itu diulang 3 kali. Ta'kidan, untuk meneguhkan ala ahammatiyatiha fi sholati, betapa pentingnya bacaan surat Al-Fatihah. Saya dulu waktu baru masuk pondok, saya masuk pondok itu lulus SD. Al-Quran sudah lancar lah, bacaan Al-Quran sudah lancar. Dan sekolah madrasah diniyah itu kelas 4 ibtidaiyah. Tapi ke pondok, begitu masuk ke pondok, belajar menyempurnakan bacaan Fatihah itu setiap habis subuh itu masih selama 6 bulan, kecuali hari Jumat. Baca Fatihah tok itu 6 bulan setiap subuh dan kecuali Jumat. Apa kata Kiai Lukman, pembimbing dan penuntun tahfidzul Quran, beliau katakan surat Al-Fatihah kudus sempurna, bukan hanya jumlah ayatnya, akan tetapi bacaannya, bukan hanya bacaannya, tapi kesesuaian dan keselarasannya dengan tajwidnya. Karena kurang satu saja hurufnya, mengurangi 1 huruf berarti kurang surat Al-Fatihahnya. Mungkinkah? Sangat mungkin. Kita ambil contoh, kalau ada huruf yang berharokat tasydid, syiddah, itu kan menunjukkan huruf yang double. Huruf yang double. Ada 2 huruf yang sama yang dijadikan 1 dengan tanda tasydid. Itulah mengapa kalau ada huruf yang bertasydid, cara membacanya ada 2 macam. Kalau tidak ditekan, ditahan. Kalau tidak ditekan, ditahan. Menunjukkan bahwa di situ ada double huruf. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rah ditekan. Semua ditekan kecuali kalau nun dan mim. Kalau nun dan mim ditahan. Inna, kumma. Selain nun dan mim itu ditekan. Allah, Ar-Rahman. Kalau ketemu mim nun ditahan. Wa karraran nabiyyu. Maka ketika kita membacanya tidak ditekan atau tidak ditahan, berarti
kita menghilangkan satu huruf. Qul a'udzu birabbin nas, kehilangan satu nun. Malikin nas, ilahin nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu yang tadi saya sebut ditahan. Kalau tidak ditekan, ditahan. Atau bacaan panjang dibaca pendek. Panjang itu menunjukkan ada di belakangnya itu satu huruf. Maka ketika dibaca pendek, huruf yang ada di belakangnya otomatis hilang. Maka mudah-mudahan kita terus melatih diri untuk menyempurnakan sholat kita dalam bacaan Fatihah. Mari kita bersama-sama sempurnakan bacaan Fatihah. Maka saya ulangi lagi, Kiai Lukman sampai 6 bulan dulu gembleng cuman surat Al-Fatihah. Karena dikhawatirkan mengurangi satu huruf itu tadi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, selanjutnya beliau menyebutkan di dalam hadis tadi, itu yang paling krusial itu di sini. Wattafaqal a'immatul arba'atu. 4 ulama, 4 mazhab itu bersepakat ala wujubi qiraatil Fatihati, atas wajibnya membaca surat Al-Fatihah alal imami, bagi imam, wal munfaridi, dan orang yang sholat sendiri. Wa inna sholata la tasihhu bidunihima, karena sesungguhnya sholat tidak sah tanpa membaca surat Al-Fatihah. Pertama, mari kita perhatikan, kalau posisi kita menjadi imam atau sholat sendiri, mau tidak mau harus setiap rokaatnya wajib membaca surat Al-Fatihah. Imam dan orang yang sholat sendiri. Kurang satu status. Siapa Pak? Imam. Kalau tidak jadi imam, jadi makmum. Kalau sholat sendiri nggak masalah. Makmum itu statusnya saya. Kalau dalam teks hadis tadi, ada sahabat bertanya kepada sahabat Abu Hurairah, bagaimana kalau kami jadi makmum? Apakah kami juga harus baca Fatihah? Sahabat Abu Hurairah menjawab, Iqra' biha fi nafsik. Tetap kudu dibaca, kudu membaca, tapi suaramu lirik, seperti berbisik. Nah, seperti apa? Kalau bagi imam dan orang yang sholat sendiri, itu sudah sepakat. Ternyata Imam Nawawi menyebutkan summakhtalafal jumhur. Kemudian mayoritas ulama itu berbeda pendapat fi hukmi qiraatil ma'mumi, dalam hukum membacanya imam lil Fatihati, terhadap Fatihah, khalfa imamihi, di belakang imamnya. Para ulama berbeda pendapat tentang makmum yang membaca Fatihah. Maaf, kalau ulama salah lupa, tidak anti beda pendapat. Beda pendapat itu biasa. Juga yang anti itu para ulama salaf itu memaksakan pendapat. Saya ulangi lagi, bagi kita yang mengikuti ulama salaf, satu mestinya tidak anti perbedaan pendapat, anti memaksakan. Para ulama dulu meskipun sekelas Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, juga Imam Ahmad bin Hanbal, beliau tidak merasa punya otoritas kebenaran. Pokoknya yang seperti pandanganku, enggak.
Beliau benar-benar humble, beliau benar-benar memaklumi, aku ini bukan nabi. Yang pasti benar itu nabi. Maka yang pegang otoritas kebenaran adalah nabi. Nah, kalau 4 ulama mazhab ini merasa tidak punya otoritas kebenaran, makanya saya ulangi lagi, para ulama itu yang ulama salaf ya, maka kalau kita merasa dan mengaku mengikuti ulama salaf, mestinya kita seperti beliau. Beliau biasa dalam berbeda pendapat, tidak mau memaksakan pendapat lalu merasa paling benar. Ya, seperti apa perbedaan pendapat dalam hal ini? Ya, dengan supaya lebih luas wawasannya, supaya satu orang yang wawasannya luas itu sikapnya akan luas, tidak gampang menyalah. Apa kata beliau? Wujubu qiraatil Fatihati 'alal ma'mumi fis sholati sirriyati wal jahriyati. Wujubu qiraatiha 'alal ma'mumi fis sholati sirriyati. Perbedaannya pendapat begini. Wajib hukumnya membaca surat Al-Fatihah bagi makmum, baik di dalam sholat sirriyah, sholat apa berarti? Zuhur, asar. Wal jahriyati, termasuk surat jahriyah, berarti maghrib, isya, subuh, sholat Jumat. Semuanya. Maka kita yang berposisi menjadi makmum tetap kudu wajib membaca surat Al-Fatihah. Kapan? Waktunya itu setelah imam baca Fatihah, setelah amin. Makanya kalau dalam pembahasan fikih lebih panjangnya, imam setelah amin hendaklah memberikan waktu jeda, memberikan waktu yang cukup bagi makmum untuk membaca surat Al-Fatihah, dan imam tidak langsung membaca surat. Contoh, seumpama saja jadi imam, waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada jeda. Kenapa? Memberi ruang yang cukup, waktu yang cukup bagi makmum untuk membaca surat Al-Fatihah, khususnya di sholat-sholat jahriyah yang imam baca keras. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, wujubu qiraatiha 'alal ma'mum fi sholati sirriyati dunal jahriyah. Wajib hukumnya membaca surat Al-Fatihah bagi makmum baik di dalam sholat sirriyah, tapi bukan kesalahan. Wajibnya itu di sholat sirriyah saja, bukan jahriyah. Zuhur, asar, wajib. Tapi kalau maghrib, isya, subuh, dan Jumat tidak membaca, ada ulama yang mengatakan sah. Ketika kita mengetahui perbedaan pendapat di mana, perbedaan pendapatnya itu pada sholat jahriyah saja. Pada sholat jahriyah, apakah makmum itu tetap wajib membaca surat Al-Fatihah? Pendapat pertama, tetap wajib. Maka eksekusinya adalah pada imam. Imam memberikan waktu yang cukup, jeda, untuk memberi kesempatan makmum membaca surat Al-Fatihah, lalu kemudian silahkan baca surat. Pendapat kedua, di jahriyah makmum hanya mendengar bacaan Fatihah dan bacaan suratnya saja.
Dan sekali lagi, inilah hasanah luasnya wawasan Imam Nawawi rahmatullah. Sekelas beliau masih memaklumi ada beda pendapat seperti itu. Kalau saya dulu pernah tanya pada kiai, lalu sikap kita bagaimana ketika jadi makmum? Beliau mengatakan, kalau saya, jika imamnya memberi kesempatan, saya baca Fatihah. Tapi jika imamnya tidak memberi kesempatan, dan itu nggak apa-apa. Setelah waladhdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, ya sudah, kita dengar. Di sholat jahriyah itu pun di rakaat pertama dan kedua. Adapun di rakaat ketiga dan keempat tetap wajib, karena ketiga dan keempat tetap kategorinya sirri. Berarti titik perbedaan pendapatnya itu satu di jahriyah, dua itu di rakaat pertama dan kedua saja. Makanya sebahagia-bahagia orang yang sholat adalah memang orang yang sholat berjamaah. Bagaimana tidak, Nabi yang menyebutkan orang yang sholat tanpa membaca Fatihah itu hidaj, cacat sholatnya. Namun bagi makmum mendapatkan privilege, boleh bagi makmum untuk tidak baca Fatihah. Dengar, ansitu wasma'u, dengarkan, perhatikan dengan bersama bacaan itu. Berarti saya tidak baca Fatihah, ya. Pendapat kedua, bahkan tidak mendengar pun, tidak membaca pun, kalau jadi makmum boleh dan tetap sah. Kapan? Kalau dia masbuk. Allahu Akbar, imam langsung ruku, sudah selesai memang bacaannya. Allahu Akbar, apa yang dia baca? Cuma takbiratul ihram, doa iftidah tidak dibaca, Al-Fatihah tidak dibaca, mendengar pun tidak. Lawang dia baru start, imamnya ruku. Paling bahagia itu adalah sholat orang yang berjamaah. Enggak, karena dia masuk golongan masbuker. Bacaan Fatihahnya sudah ditanggung itulah kenapa yang mengikuti pendapat pokoknya wajib ikut, wajib membaca Fatihah setiap rakaatnya, itu akan lemah dengan argumentasi. Loh, kok wajib baca Fatihah? Lawang aku jadi makmum ndak baca Fatihah, ndak dengar juga sah kok, dan tetap dihitung satu rakaat. Kapan? Saat saya masuk. Bahkan kita dapati imam sudah rukuk pun kita Allahu Akbar langsung rukuk, dapat satu rakaat. Maka bukan hanya biaya kesehatan kita saja yang ditanggung, tapi Fatihah kita juga ditanggung. Kalau biaya kesehatan kita itu ditanggung siapa? Itulah mengapa kalau di dalam kitab Sulamut Taufik, itu pelajaran fikih, dulu saya kelas 6 ibtidaiyah, bagi para mu'allaf, orang-orang yang baru masuk Islam, itu lebih didorong untuk sholat berjamaah. Kenapa? Karena dia berpotensi belum bisa baca Fatihah, belum hafal bacaan ini dan itu. Ya sudah, ikut gelombang saja. Tinggal ngikut saja, gerakannya dibantu, bacaannya pun tinggal mendengar. Maka andaikan kita juga disiplin ngajak anak-anak kita sholat berjamaah, dia akan mudah untuk menghafal apa yang dibaca dalam sholat. Setidaknya bacaan-bacaan imam akan dia dengar. Setidaknya dia sudah mulai melatih diri untuk posisi dan gerakan sholat.
Yang ingin saya sampaikan di sini, kalau kita memang benar-benar mengikuti ulama-ulama salaf, jangan anti beda pendapat. Yang harus anti itu merasa benar sendiri. Gak bisa. Bayangkan kalau ulama yang hidup pasca sahabat Nabi, mereka disebut tabi'in. Para ulama yang hidup pasca tabi'in itu disebut ulama salaf. Mereka itu welcome dengan perbedaan pendapat. Kenapa kemudian kita tidak mau beda pendapat? Akan lebih fatal lagi merasa paling benar. Lalu kemudian kita mengatakan saya mengikuti salaf. Jadi perbedaan pendapat itu hal yang lumrah dan biasa. Terus bagaimana? Saya bingung, jangan bingung, tinggal milih kok. Pilih yang ini, pegang teguh. Saya ngaji sama ibu-ibu di Al-Falah, kitab Bulughul Maram. Saya yakin ibu-ibu sudah tahu, ternyata di hadis ini mengatakan begini, di hadis ini mengatakan begitu. Pelajaran terbaru kemarin di hadis 39 dan hadis 33. Di hadis 33 dijelaskan bahwa mengusap telinga itu setelah mengusap kepala dan langsung. Jadi air yang untuk mengusap kepala itu langsung juga dipakai untuk. Tapi di hadis 39 Nabi juga memberikan contoh mengusap kepala, mengambil air baru lalu mengusap telinga. Apakah sambung antara mengusap telinga dengan mengusap kepala dengan mengusap telinga, ataukah dipisah mengambil air baru? Ternyata kalau kita bahas di pintu hadis 39 dipisah. Saya tanya sekarang, Bapak biasanya kalau mengusap telinga ambil air lagi atau bekas isapan untuk kepala? Ada yang langsung ya? Ada juga mulai kecil kita diajarkan terpisah. Terus kalau kemudian kita mengatakan kebenaran itu cuma satu, tidak bahaya kan? Mengingkari hadis. Makanya saya sampaikan ke ibu-ibu. Nah, yang saya khawatirkan begini. Pas membahas hadis 33 masuk, hadis 39 tidak masuk. Ada. Wong itu kok. Loh, hadisnya ada loh. Ngusap telinga itu setelah ngusap kepala langsung. Tidak perlu ambil lagi. Ini hadisnya nomor 33. Kadung metenteng, kadung ngotot. Ini loh, hadis 39. Oi, pas tidak masuk. Hadis sendiri itu ruang perbedaan itu ada. Lalu kemudian kita anti terhadap perbedaan pendapat, lalu kemudian berargumentasi. Kebenaran itu satu. Lalu kemudian hadis yang lain yang sahih, apakah kemudian kita tolak, kita ingkari? Na'udzubillahi min syarri dzalik. Yang terakhir, sahabat Abu Hurairah menyebutkan, qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, iqra biha fi nafsik sirran duna raf'is sauti wa duna isma'il ghairika biha. Yang dimaksud dibaca lirik bagi kita yang memilih pendapat bahwa meskipun sholat jahriyah saya tetap baca surat Al-Fatihah, makmum tetap baca Fatihah, bacanya itu lirik, tidak mengeraskan suara dan tanpa memperdengarkan.
Jadi bersuara membaca itu prinsipnya ada dua. Satu, bergeraknya sepasang bibir. Yang kedua, suara. Maka bergeraknya suara bibir saja itu, bergeraknya sepasang bibir saja itu sudah menunjukkan dia membaca. Maka mungkin kalau kita sholat berjamaah, saat imam membaca surat, dia diam. Dia kok membaca Fatihah. Ada masalah? Ya dia yang bermasalah. Kenapa memperhatikan sebelahnya? Mestinya dia tetap fokus. Apa ndelok wong? Sudah menyebutkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ini wajah. Kok lihat anak kita? Udahlah fokus saja. Maka kesimpulan kecilnya bahwa membaca surat Al-Fatihah itu bagi imam wajib setiap rakaat. Bagi orang yang sholat sendiri wajib di setiap. Bagi makmum yang ketiga, bagi makmum kalau sholatnya sir, duhur asar, atau semua sholat tapi rakaat kedua dan ketiga juga wajib. Ya, 3 dan 4. Sedangkan saat imam membaca di rakaat pertama dan kedua, dengan yang mana? Kalau tetap baca, monggo. Kalau saya pilih dengarkan imam, silahkan. Sama-sama. Tinggal pilihan kita tadi. Pagi ini disiapin soto atau coto, cuman beda C sama S aja kok. Sama-sama sarapannya kan. Saya yang membaca Fatihah nggak usah lirak-lirik. Kok nggak baca Fatihah. Lalu menyetempel dia cacat sholatnya. Jadi sesederhana. Semoga bermanfaat, semoga berbarokah, dan Allah menuntun kita sempurna dalam mendirikan sholat kita. Karena saat kita kembali kepadanya, yang ditanya pertama adalah sholat kita. Mudah-mudahan kita jawab dengan baik dan sempurna. Amin Allahumma. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan. Kita masih ada waktu beberapa menit sebelum kita sholat subuh nanti. Ada yang ingin ditanyakan dari jamaah? Monggo. Ini bagus sekali karena sholat ini adalah ibadah yang pertama-tama dihisab. Jadi mudah-mudahan kita semakin sempurna. Ada yang mau tanya? Kenapa tidak diambil dari tadi? Ki Agus dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh. Saya pernah mendengar bahwa makmum itu tidak boleh menjadi imam. Makmum itu tidak boleh menjadi imam. Contoh, apabila saya makmum terlambat 1 rakaat, kemudian ada makmum yang lain ikut dia terlambat 2 rakaat, kemudian dia kode ke saya. Jadi bagaimana hukum saya? Karena saya tidak boleh jadi imam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makmum menjadi imam jika menjadi imam untuk sesama makmum yang dia barusan sama-sama menjadi makmum, tidak boleh. Akan tetapi kalau dia menjadi imam untuk orang yang baru datang mendirikan sholat, boleh.
saya sebagai imam, makmum saya Pak Mas Agus sama Pak Sobiri. Pak Mas Agus sempurna, Pak Sobirin masbukan. Masbuk 1 rakaat. Setelah saya dan Pak Mas Agus salam, Pak Sobirin nambah 1 rakaat. Ada orang datang, dolik beli, boleh. Pak Makmur lah. Pak Sobirin boleh, yang semula berstatus sebagai makmum, lalu kemudian menjadi imam. Boleh. Kenapa? Pak Makmur tidak ikut dalam rombongan jamaah sebelumnya. Tidak ikut saya dan Pak Mas Agus tadi. Yang tidak boleh itu, kalau saya sholat bertiga, Pak Mas Agus, Pak Makmur, Pak Sobirin. Pak Mas Agus bareng saya mulai takbiratul ihram. Setelah dapat 1 rakaat, datang Pak Sobirin. Masuk rakaat ketiga, datang Pak Makmur. Pak Sobirin statusnya masbuk 1 rakaat, Pak Makmur masbuk 2 rakaat. Setelah saya salam dengan Pak Mas Agus, Assalamualaikum, Pak Sobirin dan Pak berdiri. Tiba-tiba Pak Makmur mundur 1 langkah, memposisikan diri menjadi makmum, dan imamnya Pak Sobirin yang ditunjuk. Ini yang dapat. Karena sama-sama statusnya tadi sama-sama sudah jadi makmum. Loh, sampean kan makmum saya. Ini mau melengsarkan saya kan? Iku deh saya. Nah, Pak Sobirin berkewajiban untuk memberi isyarat. Jangan. Ngomong enggak boleh. Jangan ya, Pak. Ngawur aja, enggak boleh. Sehingga untuk makmum baru boleh. Statusnya masih sah. Jelas ya? Ada lagi? Monggo. Oh, Pak Sobirin. Kayaknya Pak Mujahid juga mau nanya, dan biar itu sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Singkat saja Ustaz, pertanyaannya adalah yang sering menjadi kasus adalah bacaan surat setelah surat Al-Fatihah, bacaan sebagian Al-Quran itu ada yang panjang. Nah, ini seperti apa? Rasulullah mencontohkan itu seperti apa? Panjangnya seberapa kira-kira? Jadi gini, kasusnya itu jamaah itu sebetulnya mau diapa-apain, dia mau bacaannya imam itu panjang juga dia, pendek juga dia. Tapi kalau bacaannya panjang itu kadang menggerutu, dan menggerutunya itu di belakang itu panjang betul. Kalau imamnya mau ada acara, suratnya pendek. Kalau imamnya itu tidak ada acara, panjang. Misalnya ini yang terjadi seperti itu. Nah, pertanyaannya bagaimana, apa Nabi mencontohkan itu seperti apa? Apakah bacaannya itu panjangnya seberapa, kalau pendek seperti apa yang menjadi persoalan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Panjang dan pendeknya bacaan imam itu kalau kita ngikut ya, kita mendengar menyimak pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam hal ini, kompak beliau berdua. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan contoh. Beliau mengajak hanya benar-benar menyesuaikan dengan makmum. Jika makmumnya itu, mohon maaf, saya kasih contoh Masjid Baitur Rahman. Itu Masjid Baitur Rahman benar-benar diwanti-wanti. Lebih-lebih sholat maghrib dan isya. Kenapa? Sholat Masjid Baitur Rahman itu kan pinggir jalan. Hampir 50% jamaahnya itu musafir. Kalau pernah didata ya, ternyata maghrib isya jamaah kita ini 50%. Nah, musafir itu kan tentu ada keperluan. Termasuk juga di situ apa itu ada pensiunan.
yang lututnya itu kondisinya tidak seperti 30 tahun yang lalu. Kadang-kadang kalau diajak berdiri agak lama itu sudah gemeter lutut. Sehingga harus benar-benar memang memperhatikan. Artinya begini, kalau contoh loh, Rasulullah kan membaca itu kalau hari Jumat, kalau Jumat subuh terkadang Rasulullah membaca Al-Insan dan As-Sajdah. Kemudian saat hari Jumat Rasulullah itu baca Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Contoh ini bukan contoh, tapi apa yang beliau mau. Dan beliau lakukan itu karena makmumnya memang imannya itu sedang full-fullnya. Seperti itu bisakah diterapkan? Bisa. Di mana? Di pondok pesantren. Clear kalau pondok. Cuman kalau di masyarakat umum, maaf, hari Jumat kemarin usai dari masjid saya di Masjid Al-Ikhlas, masjid kecil di pojok tempat saya di BTN. Setiap Jumat itu kan imam baca surat As-Sajdah di rakaat pertama sujud tilawah, lalu kemudian rakaat kedua melanjutkan. Loh, itu ada yang curhat ke saya. Ya, 2 kali Ustaz. Ya, akhirnya mundur teratur. Maka ketika saya sampaikan, saya forward itu WA dari beliau ke imam. Ternyata imamnya menjawab, maaf Ustaz, itu request dari Pak Ketua. Bisa dicek di HP imamnya dan di HP saya masih ada. Sehingga kemudian saya share kemudian curhatan itu di grup takmir. Karena saya ada di situ, di grup itu. Setelah saya share di grup takmir, akhirnya tak lihat itu imbang. Skornya itu 2-2. Antara yang setuju dan yang tidak setuju. Kalau saya sih memang kalau kelamaan, menurut beliau, kelamaan versi beliau, saya memang kurang nyaman. Karena di lingkungan saya itu 80% pensiunan. Ada yang lain, saya kuat kok. Saya tanya kepada Pak Ketua, jenengan katanya Rukyah Jejek Semen. Iya, itu permintaan jamaah. Saya tanya lagi, jamaah yang mana dan siapa? Uangnya tekoh ah. Akhirnya menjadi bola yang menggelinding lagi ke sana kemari. Hingga pada akhirnya endingnya apa? Ganti imamnya yang curhat ke saya. Saya jadi tidak enak Ustaz. Maka saya kembalikan, untuk menjadi imam itu harus benar-benar independen. Benar-benar independen. Loh, lek nuruti jamaah yo banyak karepnya lah. Yang satu minta ini, yang satu minta itu. Akhirnya yang bingung dan pusing imamnya. Saya yang tak enak. Dan itu sudah saya duga, mesti imamnya yang tidak enak. Tidak baca As-Sajdah request ketua. Tidak baca, seumpama baca As-Sajdah, ada jamaah yang gugur. Saya katakan, boleh jadi bukan hanya 2-3 yang ada di grup ini yang merasakan hal ini, tapi ada jamaah lain. Maka kemudian pilihannya 2. Satu di antara 2. Pilihan A itu menjaga jamaah untuk sholat, menjaga kaum muslimin untuk sholat berjamaah, ataukah kita mengambil keutamaan? Kalau kita kembali pada kaidah fikih, al-aham summal aham, sholat berjamaah
itu lebih utama dibandingkan kemudian memanjangkan bacaan lalu kemudian menggugurkan satu jamaah. Mempertahankan satu jamaah itu jauh lebih didulukan dibandingkan kemudian yang kita sangka jamaah terpuaskan, jeketek ada yang gugur. Makanya kemudian saya kasih pandangan-pandangan seperti itu. Dan sampai hari ini tadi malam sebelum tidur saya cek, itu belum ada kesimpulan. Padahal sudah saya kasih pilihan. Sehingga sekali lagi takmir dan jamaah jangan request, biarkan imam independen untuk menentukan apa yang akan kita. Karena terkadang kemauan takmir belum tentu selaras dengan semua jamaah, demikian juga kemauan jamaah. Loh, ngomong akeh wangel, Pak. Jangankan rasa, Pak ya. Jangankan rasa hati dan pikiran, rasa lidah saja. Ayo rapat, menunya apa? Lah repot. Yang ini minta ini, yang ini. Ini urusan lidah, Pak. Apalagi urusan pikiran dan hati. Gitu. Jadi intinya imam punya diskresi. Makmum tidak boleh intervensi. Masih ada lagi Bapak Ibu? Nah, nanti tidak saya satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat imam baca Al-Fatihah itu kita sebagai makmum membaca Al-Fatihah kita mengikuti imam dalam berpikir aja seperti itu. Sekarang atau belum. Terus kemudian setelah imam baca surat itu panjang sekali, kita kadang-kadang nggak hafal mengikuti imam kan, kita baca surat yang pendek itu apa boleh. Nah terus kemudian waktu sholat yang sir, misalnya sholat zuhur sama asar, itu kan setelah membaca Al-Fatihah kan kita mau baca surat, tapi kok lama sekali nggak rukuk anunya imamnya. Nah kita baca surat lagi yang pendek lagi sampai kadang 3 kali surat pendek apa boleh itu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Saat imam baca Fatihah, wajib hukumnya makmum mendengarkan. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Saat imam baca Fatihah, wajib hukumnya mendengar, bukan mengikuti atau menyimak, tapi mendengar. Barulah kemudian setelah waladhdallin amin, saat imam sudah membaca surat, andaikan tidak diberi kesempatan untuk waktu membaca Fatihah bagi makmum, maka makmum membaca sendiri bacaan Fatihah. Imam baca surat, makmum baca surat Al-Fatihah. Setelah rampung Al-Fatihah, tidak ada pilihan lain kecuali kembali pada mode mendengar dan tidak membaca surat yang berbeda dengan bacaan surat imam, atau juga tidak mengikuti bacaan imam, atau tidak menyimak bacaan. Jangan sampai maaf karena mungkin ada dorongan nafsu tanpa basic ilmu, lalu kemudian tahu imam ini baca as-sajdah, lalu kemudian kita buka HP menyimak. Bukan kebaikan. Nah, kalau dalil yang kita gunakan itu di YouTube atau fakta yang ada di sana, berarti kan basicnya lemah dan ilmu. Data. Seperti tadi tulisan Arab yang tidak saya kasih harokat, karena font Najd ini memang tidak bisa dikasih harokat. Datanya ada. Kita tinggal klik Syarah Muslim Imam Nawawi. Hadis tentang apa? Tentang baca Fatihah. Itu ketemu semua tulisan Arab yang saya kutip.
Bahkan di masjid tertentu tidak tak kasih terjemah. Ya, bukan sudah tahu, biar penasaran. Maka sekali lagi, satu, tidak dibenarkan membaca surat lain yang dibaca oleh imam bagi makmum. Yang kedua, mengikuti bacaannya. Oh, baca Al-Mulk, kayak Pak Sobirin tadi membaca surat Al-Fatah. Saya bisa hafal ini, mengikuti juga tidak dibenarkan. Perintahnya itu dengarkan dan nah itu loh, Pak. Kata Profesor Dr. Dadang Hawari, beliau menyebutkan 8 dari 10 orang itu lebih senang ngomong daripada mendengar. Artinya mendengarkan itu menjadi hal yang lebih sulit dibandingkan dan bersyukur kalau jenengan pengajian begini yang menjadi tersangka cuma saya. Jenengan kan dengar dari tadi. Nah, ini kalau kita aplikasikan dalam sholat, sudah mendengarkan itu pahalanya tidak beda, pas sesuai dengan bacaan ini. Tidak ada yang kita lakukan saat menjadi makmum kecuali satu, amin, dan baca Fatihah. Sedangkan selain itu, dengarkan, simak baik-baik. La'allakum turhamun. Mudah-mudahan kalian diberi rahmat oleh Allah Subhanahu. Maka saya ikut di sana, Pak, waktu saya umroh atau haji, banyak itu bahkan yang buka mushaf. Ya, kalau punya data ilmunya monggo. Tapi kalau cuma ikut-ikutan, nanti kalau di Mekah itu ada orang sujud dilangkai sujudnya, wah, boleh berarti itu nanti. Jangan. By data. Agar supaya amal kita ilmunya, ilmu kita amaliyah. Ilmunya diamalkan, amalnya berbasis ilmu. Tidak sekedar ikutan. Oke, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin, matur sangat dan mudah-mudahan kita semua jadi semakin tercerahkan dan bersemangat dalam menuntut ilmu dan juga dalam melaksanakan. Nyuwun ditutup doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tahillu bi awdatana wa tufarriju biha qurbatana wa tunqiduna biha min wahlatana wa tughlu biha asratana wa taqdi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مشكورا وتفرقنا من بعد تفرقا مغفورا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.